selamat pagi, semangat pagi, salam. Ketemu lagi dengan saya Bambang Swikno di channel Dosen Tani Paham Swikno. Pagi ini saya akan menceritakan walaupun singkat tapi overview semuanya berkaitan dengan pertanian di lahan terbatas. Ya, idealnya bertani itu memang berada di lahan yang luas agar hasilnya juga melimpah dan kita bisa bebas memilih mau nanam apa. Tapi kan tidak setiap orang punya kemampuan untuk memiliki lahan yang luas atau tidak memiliki kesempatan untuk memiliki lahan yang luas. Misalnya di perkotaan, urban area kan jelas lahannya nggak luas guys. Tapi apakah bisa bertani? Oh bisa. Saya pernah menulis tentang gerakan Indonesia Bertani yang dimuat di Times Indonesia. Konsepnya dua hal saja prinsipnya. Satu, setiap lahan, setiap jengkal lahan menghasilkan pangan. Dan kedua, setiap orang adalah menjadi penghasil pangan. Setiap jengkal lahan menghasilkan pangan, setiap orang menghasilkan pangan. Gimana caranya? Kita lihat. Ini lahan terbatas ini guys, karena berada di pinggir jalan dan ya kira-kira 1 meter sajalah. Tapi ini bisa untuk pertanian guys. Kita susun demikian rupa dengan ini dibuat bertingkat seperti ini, dan ini bisa untuk menanam sayur ini. Nah, mau sayur apa aja. Nah, ini sayur pepaya ini sangat populer juga, ini bisa dan tidak pahit, ini seger. Mau sayuran apa, cabai ada nih guys, cabai nih guys, oh merah nih guys. Ini terong meskipun belum berbuah, herbalnya juga ada. Ini cabai Jawa ini guys, cabai Jawa ini. Nah, jahe juga ada ini untuk herbalnya. Ini cabai, ini apa namanya, jahe. Nah, herbal yang lain juga ada. Ini namanya black pepper atau sirih hitam, dan ini memang harus berada di bawah naungan. Nah, kapas kita taruh di bawah. Jadi sesuai nih. Ya kan? Bisa kita nanam bertani. Setiap jengkalan menghasilkan pangan, setiap orang menghasilkan pangan. Nah, ini juga kolam ini guys. Ini bisa menghasilkan pangan juga nih guys. Dan ini ada hal yang khusus di sini. Kolam dimana menggunakan sistem panen air hujan. Ini talang air ini guys. Kita sambungkan dengan peralon dan kita turunkan di sini, sehingga kalau ada air hujan kita nggak perlu ngisi kolam. Nah, pertanyaannya loh, kalau hujan terus menerus nanti belibek gimana atau bluber gimana airnya? Berarti kita harus setting sedemikian rupa kolamnya supaya seperti ini. Nah, kita buatkan kolamnya ada saluran pembuangan nih, peralon ini di lubang-lubang atas, dimana ini berada di bawah permukaan kolamnya nih guys. Jadi kalau airnya melimpah, ya, dia tidak akan meluber. Itu posisi pembuangannya ada di sini nih. Yang sini juga sama ini guys. Ini adalah settingan untuk panen hujan. Ini kita lihat nih, turun, dan kemudian berada di dalam kolam. Apakah sama settingannya? Sama, jadi juga ada pembuangannya. Itu masuknya, ini buangnya. Nah, oke. Nah, ini kolam dan tanaman di atas kolam di bawah kandang ayam. Tapi bukan kita ambil kotoran ayamnya untuk kasih makan ikan nih guys, enggak. Sisa pakan yang terceder saja. Sama di dalam kandang, kalau kotoran kering itu biasanya ada cere yang hidup di situ. Nah, gimana susunannya harus kita buat memang supaya cere tinggal di situ, dan nanti itu yang jadi pakan ayam, bukan kotorannya guys. Nah, kalau ayamnya ada di sini guys, sebagian dilepas, sebagian dikandangkan, dan kandang ayam ini dibuat sedemikian rupa bertingkat dengan susunan airnya tidak perlu ngisi karena ini ada bak penampungan, sehingga kita tidak perlu mengganti air minum repot-repot dengan sistem nipel ini guys. Tentu perlu juga cara, gimana caranya supaya
mengurangi atau menghindari potensi penularan penyakit kalau ada ayam yang sakit. Ini kandangnya bertingkas nih, ada ayamnya guys nih. Nih. Halo ayam. Halo, ini yang kecil ada, yang jago juga ada. Ini ayam nih guys. Itu protein hewaninya. Nah, dan ini pohon gedenya, ini berada di pinggir lahan ya. Jadi apa namanya, kebetulan berada di tepi jalan, jadi masih ada bisa nanam pohon. Ini pohon nangka ini pohon mangga. Oh, pohon mangga madu nih, kalau berbuah manis sekali. Biasanya Juli ini nanti berbunga. Amin. Kalau ini adalah durian. Nah, ini kira-kira masih 1,5 atau 2 tahun. Katanya sih 3 tahun berbuah. Amin juga ini. Jadi ada juga pohon. Jadi sayurannya ada, herbalnya ada, ikannya ada, protein hewaninya ada. Nah, ini pertanyaannya pupuknya dari mana kan? Nah, pupuknya justru dari sini nih, dari pohon ini. Biasanya menghasilkan daun kan? Jadi jangan alergi dengan kotoran atau sampah daun. Terus kemudian kita putuskan, oh potong saja pohonnya, jangan. Justru kalau ada masalah, bagaimana kita menghadapi masalah? Nah, kalau perlu jadikan masalah itu sebagai potensi baik. Caranya gimana? Kalau sampah daun, maka bisa menjadi sumber pupuk. Oh, itu pupuk terbaik guys. Caranya gimana? Dibuat saja, dikomposkan begini. Ini dream ini adalah untuk membuat composting. Dan molnya atau mikrobianya itu juga nggak harus beli, nggak apa-apa. Ini sumber ini adalah kulit pisang yang kalau dibuang di jalan licin bisa melesetkan orang, diambil saja. Ini berkah, ini bisa untuk membuat mikrobia, yang bisa untuk mempercepat pengomposan. Caranya juga mudah, direndam aja seminggu 2 minggu. Caranya detailnya gimana? Nah, lain kali, ini kan overview saja nih, jadi singkat-singkat saja. Jadi itu sumber pupuknya, proses sendiri guys. Nah gitu guys, sudah overview lengkap, dikit-dikit tapi komplit. Sayurannya, herbalnya, pohonnya, ayamnya, ikannya, semuanya. Kandang sistem nipelnya, bertingkatnya, storage-nya, panen hujannya. Nah itu semuanya ada, pupuknya ada, semuanya ada di sini semua. Nah, itulah gerakan Indonesia Bertani, biar setiap orang bisa menghasilkan pangan, setiap jengkal lahan menghasilkan pangan, meskipun dengan lahan terbatas. Nah, kalau di tembok yang vertikal gimana? Nah, caranya juga bisa mestinya dengan pralon ditempel. Nah, nanti dibuat baris-baris, itu juga bisa jadi sumber atau tempat menghasilkan pangan. Nah, gitu. Ini overview singkat. Mudah-mudahan lain waktu bisa membahas satu persatu. Sementara ini dulu dari channel Dosen Tani Paham Swik. Salam sehat selalu. Ini era COVID, ini adalah padasan, dan ini sabunnya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap sehat selalu. Salam sehat selalu. Gerakan Indonesia Bertani. Semangat.